senang sekali nih saya Kak Fitri Sugiati bisa kembali hadir di hadapan kalian dalam acara Live Learning is Fantastic. Oke, seperti biasa hari ini kakak udah kedatangan tamu. Nah, tamu kita hari ini datang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mau tahu tamu kita hari ini seperti apa? Langsung aja yuk kita panggil tamu kita yang pertama, Kak Siti Sahara. Selamat pagi Kak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Silahkan duduk. Senang sekali nih kakak bisa menyempatkan hadir di acara ini. Oh ya Kak, ngomong-ngomong biar lebih akrab, mau dipanggil apa nih? Kak Siti Sahara itu kepanjangan. Iya, saya sering dipanggil Kak Sahara, jadi panggilnya Kak Sahara aja. Oh, Kak Sahara aja. Oke. Kak Sahara ini lagi sibuk apa sekarang? Untuk urusan kampus, saya sedang menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir. Iya. Wow, keren sekali ya. Nah, Kak dari jurusan mana? Saya dan teman-teman datang dari Departemen Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, berarti kakak mau ngasih sesuatu buat adik-adik yang berhubungan dengan matematika dong? Oh, pasti. Nah, jadi hari ini Kak Sahara membawa sebuah alat peraga matematika yang bernama VKit atau Vector Kit. Gitu. Fikit. Iya. Oh, Fikit ini fungsinya untuk apa Kak? Nah, berdasarkan namanya VKit atau Vector Kit, alat peraga ini dapat membantu adik-adik untuk mempermudah dalam pembelajaran vektor, seperti penjumlahan vektor, perkalian vektor, maupun yang lainnya. Oh, mempermudah untuk belajar vektor. Iya, sehingga belajar matematika pun menjadi menyenangkan gitu kan. Wow, keren sekali. Nah, sepertinya adik-adik udah pengen tahu nih alat seperti apa yang akan kakak Sahara jelaskan. Nah, adik-adik, yuk kita lihat penjelasan dari Kak Sahara. Hai adik-adik. Nah, sekarang di samping kakak sudah ada VKit atau Vector Kit. Pertama-tama, kakak akan memperkenalkan komponen-komponen yang ada di dalam Vector Kit. Nah, yang pertama kita ada papan VKit yang nantinya berfungsi sebagai papan untuk menempelkan panah-panah vektor. Selanjutnya, kita punya panah vektor. Yang pertama, ada panah vektor berwarna merah. Kemudian, ada panah vektor yang berwarna kuning dan hijau. Yang terakhir, ada panah vektor yang berwarna biru dan ungu. Nah, selanjutnya, kita mempunyai huruf-huruf vektor. Huruf-huruf vektor ini nantinya akan berfungsi sebagai pengganti dari nama panah. Vektor-vektor ini memiliki panjang yang berbeda-beda, sehingga dapat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan vektor yang memiliki panjang yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita punya nama-nama kota. Nama-nama kota ini akan kita gunakan sebagai tujuan dari vektor. Kemudian kita punya nama titik. Nama titik ini nantinya akan menggantikan nama kota yang ada di papan vektor. Adik-adik, bagaimana tadi penjelasan dari Kak Sahara? Menarik bukan? Tapi kayaknya masih kurang ya kalau belum ada cara penggunaannya. Tapi tenang aja, kakak masih punya 2 tamu lain yang bakal ngasih tahu kalian tentang cara menggunakan VKit ini. Mereka adalah Kak Anissa Rahmat dan Kak Asma Hiaranisa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari jurusan, maksud saya dari pendidikan matematika juga? Iya, kita sama seperti Kak Sahara dari Departemen Pendidikan Matematika. Oh iya. Nah adik-adik kita lihat yuk penggunaan VKit ini oleh Kak Anissa Rahmat dan Kak Asma Hiaranisa. Hai adik-adik, di sini kakak Kak Anissa dan teman kakak Kak Asma akan mendemonstrasikan alat peraga VKit ini. Nah, sebagaimana yang telah Kak Sahara jelaskan tadi, bahwa fungsi dari alat peraga VKit ini adalah untuk mempermudah kita dalam memahami operasi dan sifat pada vektor. Nah,
penjumlahan pada vektor menggunakan alat peraga Fikit ini. Pada contoh soal yang pertama ini, kami akan menggunakan soal cerita. Nah, misalnya, kakak dari Semarang. Kakak ingin pergi ke Jakarta. Akan tetapi, karena beberapa urusan tertentu, kakak mampir dulu ke Bandung. Perjalanan kakak dari Semarang ke Bandung dapat dilambangkan dengan sebuah ruas garis berarah dari Semarang ke Bandung, atau dilambangkan dengan panah berwarna hijau. Selanjutnya, perjalanan kakak dari Bandung ke Jakarta dapat dilambangkan juga sebagai ruas garis berarah yang dapat dilambangkan dengan panah berwarna biru. Perjalanan kakak dari Semarang ke Jakarta dapat juga dilambangkan menjadi sebuah ruas garis berarah atau dapat dilambangkan dengan sebuah garis panah berwarna kuning. Nah, kemudian untuk kota-kota ini dapat kita lambangkan dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital A melambangkan sebagai kota Semarang. Kemudian huruf kapital B melambangkan sebagai kota Bandung. Dan huruf kapital C melambangkan sebagai kota Jakarta. Nah, untuk ruas garis berarah dari A ke B dapat kita lambangkan sebagai sebuah vektor A. Dan ruas garis berarah dari B ke C dapat kita lambangkan sebagai sebuah vektor B. Dan sebuah ruas garis berarah dari A ke C dapat kita lambangkan sebagai sebuah vektor C. Berdasarkan gambar yang ada di papan vektor ini, dapat kita simpulkan bahwa vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Penjumlahan ini berlaku jika titik ujung vektor A bertemu dengan titik pangkal vektor B. Untuk operasi yang kedua, di sini kami akan memperagakan mengenai operasi pengurangan pada vektor menggunakan alat peraga Fikit ini. Nah, untuk soal selanjutnya, kami akan menggunakan soal cerita kembali. Nah, misalkan Kak Anissa, beliau dari Semarang ingin pergi ke Magelang. Nah, kan tetapi sebelum ke Magelang, Kak Anissa mampir dulu ke Jakarta. Misalkan jarak dari kota Jakarta ke kota Magelang sama dengan jarak dari kota Semarang ke kota Bandung. Akan tetapi arah mereka berlawanan. Sehingga dari kota Jakarta ke kota Magelang dapat kita lambangkan dengan vektor berwarna hijau dengan arah yang berlawanan dengan vektor A. Sehingga vektor ini dapat kita lambangkan sebagai negatif vektor A. Misalkan, kota Magelang ini kita ganti sebagai titik D. Sehingga ruas garis berarah dari C ke D merupakan vektor negatif A. Berdasarkan apa yang ada di papan vektor ini, ternyata jarak dari kota Semarang ke kota Magelang sama dengan jarak dari kota Bandung ke kota Jakarta. Sehingga dari kota Semarang ke kota Magelang dapat kita lambangkan sebagai vektor B. Sehingga vektor B merupakan penjumlahan antara vektor C ditambah dengan negatif vektor A. Jadi, vektor B merupakan penjumlahan antara vektor C dengan negatif vektor A. Atau vektor B sama dengan vektor C dikurang dengan vektor A. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan tentang sifat vektor. Sifat yang pertama akan diilustrasikan oleh Kak Asma. Misalkan ada vektor A. Vektor A ini akan kita jumlahkan dengan vektor B. Nah,
Berarti hasil penjumlahannya seperti yang telah dijelaskan Kak Asma, vektor C, yaitu vektor A ditambah vektor B. Nah, sekarang untuk ilustrasi yang kedua, kita gunakan sebaliknya. Sekarang vektor B terlebih dahulu, yang akan kita jumlahkan dengan vektor A. Ternyata hasil penjumlahannya sama, yaitu vektor C. Ya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, berarti vektor C ini merupakan penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Sedangkan vektor C yang ini merupakan penjumlahan dari vektor B ditambah vektor A. Dari ilustrasi pertama, kita peroleh vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Sedangkan dari ilustrasi kedua, vektor C itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Nah, dari kedua kesimpulan ini, kita bisa menyimpulkan lagi. Vektor C sama dengan vektor C, berarti vektor A tambah B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Adik-adik tahu sifat ini? Ini merupakan sifat komutatif. Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa operasi vektor memenuhi sifat komutatif. Ilustrasi berikut. Misalkan ada vektor A. Lalu ada sebuah vektor yang sama dengan vektor A, namun memiliki arah yang berlawanan. Vektor ini merupakan negatif vektor A. Negatif vektor A ini merupakan inverse dari vektor A. Bila kita jumlahkan vektor A dijumlahkan dengan negatif vektor A, akan kita peroleh vektor 0. Vektor negatif vektor A ini merupakan inverse dari vektor A, sehingga dapat kita simpulkan bahwa setiap vektor memiliki inverse, di mana panjangnya sama namun arahnya berlawanan. Dan apabila kita jumlahkan vektor A dan inverse-nya, akan kita peroleh vektor 0. Oke adik-adik, jadi dari alat peraga ini kita dapat menemukan dua buah sifat vektor, yaitu vektor bersifat komutatif dan inverse. Wah, alat peraga ini ternyata hebat sekali ya. Bisa bikin matematika jadi lebih menarik gitu. Padahal kan banyak banget nih yang bilang kalau matematika itu merupakan mata pelajaran yang cukup sulit. Nah, itulah fungsi dari alat peraga dalam matematika yang bisa bermanfaat untuk memudahkan siswa dalam belajar gitu. Selain itu, alat peraga juga harus dibikin semenarik mungkin agar siswa juga jadi tertarik untuk menggunakannya. Oh begitu. Berarti kalau gitu semua materi dalam matematika perlu ada alat peraganya? Sebaiknya sih ada, cuma tergantung materinya. Kalau materinya memungkinkan untuk menggunakan alat peraga, ya sebaiknya sih ada. Kan tetapi tidak harus dipaksakan ya, karena alat peraga itu bukan salah satu komponen terpenting dalam belajar gitu. Jadi kalau nggak ada, udah ya nggak usah maksain. Nah adik-adik, bagaimana nih alat peraga menurut kalian? Menarik bukan? Nah, tapi kakak-kakak, adik-adik, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih nih Kak Sahara. Sama-sama. Terima kasih Kak Asma. Terima kasih Kak Anissa. Sudah jauh-jauh datang dari Bandung. Terima kasih juga ya adik-adik. Nah, sampai jumpa lagi di episode Live selanjutnya. Live to learn and learn to live. Saya Kak Fitri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Hai adik-adik, di sini Kak dan Asma akan memperagakan alat peraga fikir ini. Action. Hai adik-adik.